Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Salsabila Rahman dengan NIM C0311818002 dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan beberapa mengenai pemeriksaan ternak besar, khususnya pada hewan sapi. Tata cara atau tata urut dapat juga disebut sebagai tahapan yang dipakai untuk menemukan atau mengenali gejala-gejala penyakit adalah bervariasi, di mana pemeriksaan fisik hewan dapat dilakukan dengan menggunakan catur indera pemeriksa, yakni dengan penglihatan, perabaan, pendengaran, serta penciuman atau pembauan. Untuk lebih jelasnya, tata cara tersebut akan disampaikan melalui video ini. Selanjutnya ada pita ukur, di mana pita ukur ini dipakai untuk mengukur tingkat badan sapi. Ada pula stetoskop. Stetoskop ini merupakan salah satu alat yang digunakan untuk metode auskultasi, mendengarkan suara dari organ. Khususnya pada video ini yaitu sapi. Ada pemeriksaan dengan inspeksi, yaitu peninjauan atau pemantauan. Nah, yang diinspeksi adalah permukaan luar dari badan hewan, dari leher kepala, leher, badan samping kiri dan kanan, belakang dan kaki, ekstremitas, aspek kulit, aspek rambut, posisi eksternal, mulut, anus, vulva vagina atau epithelium. Selanjutnya ada pemeriksaan palpasi atau perabaan. Yang diraba adalah setiap bagian-bagian, baik bagian tengkorak, leher, bagian rongga dada atau toraks, bagian perut atau abdomen, bagian panggul atau pelvis, dan alat berat atau ekstremitas dapat dinilai kualitasnya dengan cara palpasi. Untuk ragawi bagian luar dapat diperiksa adanya proses arteria, subkutanea, selembut kuning atau limfonodus, trachea, pertulangan dada, leukosit, pertulangan kaki, dan konformitas tulang dada. Selanjutnya ada metode auskultasi atau mendengarkan suara yang ada yang ditimbulkan oleh kerja organ, baik pada saat sehat fungsional maupun pada kasus-kasus tertentu. Prinsip penggunaan alat auskultasi adalah mendengarkan suara yang ditimbulkan oleh aktivitas organ, kemudian dievaluasi untuk mendapatkan keterangan kejadian pada organ yang mengeluarkan suara tersebut. Auskultasi dapat dilakukan dengan menggunakan alat seperti stetoskop ataupun dengan cara manual, yaitu dengan menempelkan telinga pada organ tersebut. Selanjutnya ada pemeriksaan suhu badan, di mana pada pemeriksaan suhu badan ini dilakukan untuk mengetahui berapa suhu badan pada sapi. Pemeriksaan suhu badan ini umumnya normalnya pada sapi 38,5 sampai dengan 39,2 derajat Celcius.
Selanjutnya ada pemeriksaan denyut nadi, di mana pada pemeriksaan denyut nadi ini memeriksa denyut nadi melalui pangkal ekor ternak. Dan pada umumnya denyut nadi pada ternak berkisar antara 40 sampai dengan 70 per menit. Selanjutnya ada pemeriksaan berat badan, di mana di dalam video ini mengukur berat badan diperlihatkan menggunakan pita ukur yang dilingkarkan pada ternak. Kemudian mengetahui berat badan dapat dilihat dari angka yang ditunjukkan pita ukur tersebut. Selanjutnya ada pemeriksaan nafas, di mana pada pemeriksaan nafas ini dilakukan pada cermin moncong sapi. Untuk nafas normal pada sapi sendiri yaitu berkisar antara 16 sampai dengan 20 kali per menit. Selanjutnya ada pemeriksaan umur. Pemeriksaan umur dapat diprediksi melalui gigi, di mana pada gigi hewan ternak seperti sapi dapat diukur atau dilihat melalui rumus gigi yang seperti tertampil pada layar video ini. Tahap yang terakhir adalah hasil diagnosa, di mana hasil diagnosa ini bertujuan untuk memberikan status kesehatan pada suatu ternak. Seekor hewan dapat dinyatakan sakit karena hewan tersebut menunjukkan kelainan-kelainan dibandingkan dengan hewan yang sehat. Untuk kepentingan tersebut diperlukan pengetahuan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kelainan pada hewan sakit. Dikatakan sebagai pengetahuan dalam pemeriksaan fisik atau eksaminasi fisik. Untuk menunjang eksaminasi fisik, pengetahuan tentang anatomi dan fisiologi hewan secara memadai sangat penting. Kelainan-kelainan yang diperlihatkan oleh hewan sakit dapat digolongkan sebagai berikut, yakni kelainan struktural atau kelainan anatomis. Yang kedua adalah kelainan fungsional atau kelainan fisiologis.